Sehari sebelum mediasi dimulai, Bu Mahmuda berkonsultasi terlebih dahulu kepada Bu Dila, dan Bu Dila memberikan saran untuk konflik yang sedang dihadapi oleh keluarga Bu Mahmuda untuk diselesaikan dengan metode mediasi. Dan Bu Dila menyarankan Bu Mahmuda untuk datang menemui Bu Sabitah selaku mediator terkenal yang ada di kampung tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Ibu datang ke sini menyelesaikan konflik yang tengah dihadapi keluarga Ibu kan ya? Jadi sebelumnya saya ingin mengetahui awal kejadian terjadinya konflik agar dapat membantu Ibu. Bisakah Ibu menceritakan kejadian? Jadi gini Bu, konflik ini tuh awal mulanya ketika kami sekeluarga sepeninggalan almarhum mengadakan musyawarah tentang pembagian harta waris suami saya. Nah, kami sekeluarga ini telah sepakat perkara ini harus diselesaikan segera dan secepat mungkin. Dan saya meminta kepada cucu lelaki saya untuk memimpin musyawarah karena dia satu-satunya lelaki yang terkait menerima harta warisan. Musyawarah keluarga ini kami adakan sebulan sepeninggalan suami saya. Saya pikir musyawarah ini akan berjalan dengan baik, namun apa adanya. Bahkan kejadiannya sebaliknya berpicu pada cucu saya menyatakan bahwa sebagian harta waris kakaknya telah dihibahkan kepadanya, sehingga harta tersebut tidak menjadi harta warisan pewaris dan dia juga berhak menerima harta warisan. Dan anak perempuan saya ini tidak mengakui kebenaran penghibahan tersebut. Almarhum tidak pernah mewasiatkan apapun kepada saya dan anak perempuan saya. Dan sejak kejadian itu, hubungan saya dan cucu saya kurang baik. Bahkan ia menjelekkan kami di luar sana. Baiklah, saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga Ibu. Semoga saja kita bersama-sama dapat menyelesaikan konflik ini. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu dan anak perempuan Ibu tidak mengetahui perihal hibah yang ditunjukkan kepada cucu Ibu. Apakah Ibu ada bertanya kepada cucu Ibu kapan hibah itu ditunjukkan kepada saya? Nah itu saya belum sempat menanyakan hal itu karena semenjak kejadian itu cucu saya tidak pernah menjenguk bahkan menemui saya. Sudah berapa lama cucu Ibu berlaku sifat itu kepada Ibu? Sekitar 5 bulan terakhir. Saya sangat sedih dan sangat merasa bersalah. Iya, saya bisa melihat hal itu dari keadaan Ibu sekarang. Saya selaku mediator berusaha untuk membantu Ibu menyelesaikan konflik ini. Jadi bagaimana keadaan Ibu sekarang setelah menceritakan hal tersebut? Alhamdulillah saya sudah merasa sangat lega. Baiklah Ibu, dalam proses mediasi ini setidaknya Ibu bisa memberitahukan anak perempuan Ibu dan cucu Ibu untuk hadir dan dapat bersama-sama menyelesaikan konflik ini dengan jalan mediasi. Jika Ibu merasa tidak berani untuk memberitahukan dan menghadirkan cucu Ibu bisa meminta bantuan kepada Ibu Dila yang kemarin merekomendasikan saya. Baik, kemungkinan besar saya akan meminta bantuan kepada Ibu Dila. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan mediasinya bagaimana Ibu? Saya minta bantuan kepada Ibu Dila agar dapat mengatur waktu dan tempat pelaksanaannya itu di mana. Baiklah, karena kesepakatan telah dibuat, terima kasih atas kedatangannya dan saya doakan semoga permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu dapat terselesaikan dengan cepat. Iya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, selamat siang. Bagaimana keadaan Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya boleh tahu Ibu datang ke sini atas inisiatif dan apa? Atas inisiatifnya siapa? Tujuannya apa? Jadi gini Bu, saya berinisiatif ke sini mau melakukan konseling terkait masalah keluarga kami. Nah, dan sebenarnya yang memberikan inisiatif ini untuk datang meminta pertolongan adalah ibu saya. Baiklah, berarti saudara datang ke sini dengan tujuan agar konflik keluarga yang sedang Ibu alami ini dapat diselesaikan dan dapat. Jadi yang menyarankan untuk datang ke sini adalah ibu dari Ibu. Dalam proses konflik ini, saya harapkan agar Ibu dapat mengutarakan yang terbuka dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak tentang masalah keluarga Ibu. Bagaimana dapat dipahami? Iya Bu, saya mengerti.
Baiklah, bisakah Ibu ceritakan masalah perasaan Ibu kepada saya terhadap konflik yang Ibu alami? Jadi gini, sebenarnya saya merasa kasihan kepada ibu saya. Beliau selalu memberikan hal yang terbaik untuk kami semua. Tapi hal ini tidak dapat saya sangka. Atas kelakuan keponakan saya sendiri, dia telah melukai perasaan ibu saya dan membuat ibu saya sedih. Padahal belum kejadian ini terjadi sepeninggalan ayah saya. Sebenarnya bagaimana awal terjadinya konflik ini, Ibu? Jadi gini Bu, nah konflik ini terjadi setelah ia mengatakan bahwa ia telah mendapatkan hibah dari ayah saya. Dan ia menuntut agar harta tersebut agar segera diberikan kepadanya, ditambah harta warisan. Padahal saya dan ibu saya tidak mengetahui kapan pewaris diberikan hibah kepadanya dan pewaris tidak pernah mewasiatkan apa-apa. Jadi bagaimana sekarang hubungan Ibu dengan keponakan Ibu? Entahlah, semenjak itu ia telah menyebarkan fitnah untuk saya dan ibu saya kepada orang kampung. Dan seakan-akan saya berpikir bahwa dia itu tidak pantas jadi ponakan saya. Saya merasa prihatin. Apakah Ibu pernah berusaha untuk berbicara dengannya? Untuk apa? Hanya membuat saya sakit hati. Oh baiklah. Apakah Ibu ingin konflik ini untuk diselesaikan? Sebenarnya iya, saya merasa berdosa dengan ibu saya dan saya ingin membantu beliau. Baiklah Ibu, karena Ibu sangat ingin membantu Ibu dari Ibu sendiri untuk membantu menyelesaikan konflik keluarga ini, Ibu telah memberikan sifat empati yang sangat baik, dan saya doakan agar konflik ini dapat terselesaikan dengan cepat. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk proses selanjutnya, saya akan berkonfirmasi lagi dengan Ibu dan kerjasamanya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, sangat sehat juga. Alhamdulillah kabar saya baik. Sebelumnya saya boleh tahu saudara berinisiatif datang ke sini dengan tujuan apa dan dengan inisiatif siapa? Saya datang ke sini itu berinisiatif untuk melakukan konseling terkait masalah keluarga saya. Saya datang ke sini itu atas inisiatif dari Dila. Baiklah, seperti berarti saudara datang ke sini dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik keluarga yang sedang Bapak alami agar dapat terselesaikan dengan baik dan atas saran dari Ibu Dila. Dan Bapak sendiri pasti mengerti tujuan Bapak datang ke sini. Adapun saya sendiri sebagai mediator yang punya tugas untuk membantu menyelesaikan konflik yang Bapak alami. Ya, itu saya mengerti. Bisakah Bapak menceritakan kejadian yang Bapak alami dengan keluarga Bapak sendiri? Jadi sebenarnya hal yang terjadi itu ketika musyawarah pembagian harta warisan dari saya. Dan saya jelaskan pula bahwa salah satu ruko ini kakek saya itu telah kakek berguna kepada saya. Namun ahli waris lainnya tidak mengakui hal tersebut dan saya merasa tersinggung karena dengan tindakan tersebut seolah-olah saya berbohong. Namun hal tersebut benar. Bisakah saudara beritahukan kapan kakek saudara menghibahkan harta tersebut kepada Anda? Sekitar 1 bulan sebelum beliau meninggal. Sebenarnya ini juga kesalahan saya sendiri karena saya tidak memberitahukan sebelumnya kepada nenek dan cece saya. Kapankah pelaksanaan hibah tersebut sesuai dengan amanah kakek saudara? Beliau mengatakan bahwa harta tersebut diberikan sepeninggalan kakek saya. Oh baiklah. Jadi apakah saudara menyebarkan fitnah untuk nenek dan cece saudara? Sebenarnya tidak demikian. Ini hanya salah paham saja. Saya tidak menyebarkan fitnah untuk nenek dan juga cece saya. Saya hanya sedikit kesal, terutama dengan cece saya sendiri. Jadi bagaimana hubungan saudara saat ini dengan nenek dan cece saudara? Hubungan kami saat ini bisa dikatakan tidak baik ya. Karena saya merasa kesal terhadap mereka. Apakah Anda sendiri ingin untuk menyelesaikan konflik keluarga ini? Sebenarnya iya, saya juga berpikiran untuk itu karena nggak enak ya sama tetangga dan juga Budila. Setelah saya merasa bersalah terhadap anak saya sendiri. Baiklah Pak, karena saudara saat ini berusaha menyelesaikan konflik keluarga ini serta berkenan hadir ke sini, dan saya doakan agar konflik keluarga ini dapat terselesaikan dengan cepat. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk proses selanjutnya saya akan konfirmasi lagi dengan Bapak dan saya berharap kerjasama dari Bapak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan saudara-saudara semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Karena semua pihak telah hadir, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kadita Nurlianti Faturazi SHMH selaku mediator pada kesempatan kali ini.
Saya ucapkan selamat datang dalam proses mediasi. Bagaimana kalau kita mulai proses mediasi pada kali ini? Ya, saya saya setuju. setuju. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa hubungan silaturahmi perlu dijaga oleh setiap orang, apalagi hubungan silaturahmi ini antara keluarga kita sendiri. Sebenarnya keluarga adalah serangkaian kehidupan kita sendiri, baik itu dalam keadaan susah maupun senang. Keluarga kita lah yang paling pertama peduli dengan kondisi kita, yang membantu kita dalam kesusahan dan memberikan kita nasihat-nasihat yang baik. Begitu pula sebaliknya terhadap keluarga kita. Maka dari itu kita perlu menjaga silaturahmi dan jangan sampai memutuskannya. Saya mengerti. Ya Bu, saya juga merasa bersalah. Ya, saya setuju dan saya juga merasa bersalah. Terima kasih atas sarannya. Jadi oleh sebab itu kebaikan hubungan silaturahmi keluarga kita tergantung pada masing-masing. Jika ada permasalahan seharusnya kita selesaikan baik-baik dan kita juga yang harus berusaha untuk memperbaiki hubungan silaturahmi keluarga kita. Untuk itu sudah sepatutnya yang paling utama adalah saling memaafkan. Ya, jadi nenek maafkan saya. Dan seharusnya saya berlaku seperti itu. Dan juga kepada cita saya juga meminta maaf. Apalagi di sini saya satu-satu laki yang harus memberikan situasi yang baik serta bertanggung jawab terhadap keluarga ini. Iya Cu, nenek juga minta maaf. Cece juga minta maaf kepada Dendi karena selama ini Cece telah menduga bukan terhadap kami. Jadi gimana Bu, saya kami mereka bicara soal warisan ini? Iya, karena inilah waktu yang tepat. Nek, saya telah berpikir. Sebenarnya tentang hal yang hibah harta kakek kepada saya sebanyak dikatakan saja. Dan di sini saya minta maaf. Mungkin ini salah saya karena saya tidak menceritakan hal ini secepatnya kepada nenek dan cici sebelum kakek meninggal dunia. Oleh sebab itu saya putuskan agar harta tersebut untuk kita masukkan semuanya ke dalam harta warisan. Dan untuk pembagiannya kita bisa melakukannya dengan jalan damai yang adil terhadap kita semua. Karena saya selaku pihak laki-laki harus bertanggung jawab untuk memberikan hal yang terbaik terhadap keluarga ini. Dan ini pun merupakan salah satu amanah kakek kepada saya. Iya Cu, nenek merasa terharu dan merasa bersalah kepada cucu-cucuku. Karena sebenarnya nenek mempunyai cucu-cucu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan untuk keputusan ini nenek juga setuju. Ya, Cece juga setuju dan sebaiknya pembagian harta warisannya kita selesaikan di rumah dengan jalan damai. Dan Cece sekali lagi minta maaf ya Dendi. Ya, dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas bantuan Ibu. Hubungan silaturahmi keluarga kami bisa kembali baik. Iya Pak, sama-sama. Saya doakan agar selalu baik. Amin. Jadi kami mohon pamit dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.